Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa azzarahu wa walahu ila yaumil qiyamah thumma la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jamaah sidang majelis ilmu yang Allah muliakan, alhamdulillah, berarti kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berarti kita selalu mengingat Nabi, mencintai Nabi dan seluruh ahli keluarganya. Mudah-mudahan dengan banyak kita mensyukuri karunia Allah, banyak kita mencintai Nabi dan ahli keluarganya, mengikuti semua tuntunannya. Kita semua adalah hambanya Allah, umatnya Rasulullah, yang selalu layak mendapatkan tambahan kebaikan di dunia, juga tambahan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir pada siang hari ini melanjutkan kisahnya para nabi di dalam Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran namanya At-Tafsir Al-Qasasi. Tafsir yang mengupas, membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Salah satu rujukan yang layak kita rujuk adalah Qasasul Quran, Qasasul Anbiya fil Quran, karya Imam Muhammad bin Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi. Siang hari ini kita ingin mendapatkan banyak sekali pelajaran dan pengajaran dari kisahnya Nabi Dzulkifli menurut ayat-ayat Al-Quran. Nama beliau Dzulkifli, padahal asalnya adalah namanya Bashar. Bashar artinya adalah manusia. Namun dikenal baik di dalam Al-Quran maupun oleh masyarakatnya dengan Dzulkifli. Satu-satunya nabi yang namanya bukan nama asli disebut di Al-Quran, dikenal oleh masyarakat adalah Dzulkifli. Karena artinya siapapun yang selalu menanggung dan siap menolong saudaranya layak disebut Dzu, pemilik. Al-Kiflu dari kata takaful. Kita mengenal istilah takaful. Maka orang-orang yang siap menanggung beban saudaranya, yang siap menolong sesamanya, namanya Dzulkifli. Padahal aslinya adalah Bashar. Dan beliau putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Diceritakan di negeri Syam saat itu ketika beliau ada tentunya, ada seorang raja yang sudah lanjut usia dan tidak punya keturunan. Dalam riwayat, Nabi Dzulkifli lah yang kemudian dipilih oleh raja tersebut untuk melanjutkan kepemimpinannya. Beliau termasuk nabi yang tidak banyak diceritakan. Padahal namanya disebut oleh Al-Quran. Sehingga kalau kita rujuk ayat 164 An-Nisa dan ayat 78 surat Ghafir, Allah menyebutnya kelompok yang kedua. Kalau yang pertama, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik. Rasul-rasul yang kami ceritakan lebih lengkap. Tapi ada rasul yang lam naqsushum, ada yang tidak kami ceritakan. Nabi Dzulkifli disebut tapi tidak diceritakan oleh Al-Qur'an. Demikian juga di surat Ghafir 78, laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika. Ada yang Allah ceritakan kepadamu wahai Muhammad, tapi ada yang tidak diceritakan. Namun kita sangat yakin diceritakan atau tidak oleh Al-Quran tidak ada masalah. Karena fungsi utama Al-Quran bukan buku cerita. Bukan buku sejarah. Bukan buku yang hanya fokus pada satu bidang. Tapi keseluruhan yang ada di dalam Al-Quran, Allah tetapkan sebagai hudan lil muttaqin. Namanya buku petunjuk, semuanya ada, tapi global. Kalau
semuanya ada dan rinci, tidaklah orang fokus untuk menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan. Disitulah secara bahasa, zu adalah pemilik, al-kiflu adalah menjamin atau menanggung. Dengan istilah sekarang kita menyebutnya sahibu takaful. Orang yang suka nanggung atau nolong orang yang lain. Karenanya di dalam hadis Imam Tirmidzi, al-kifl itu nama bagi seorang dari Bani Israel. Awalnya dia tidak peduli dengan dosa. Namun kemudian dia bertobat. Sehingga masyarakatnya menyebut bahwa al-kiflu itu ia siap menanggung kesalahan orang lain dengan memohonkan bertobat atau memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan di masa awal di Bani Israel. Karenanya dari situ ada pengertian yang dituturkan oleh para ulama menjadi dua pendapat. Zulkifli artinya seorang yang mampu menanggung. Sebagaimana tadi menurut Imam Ibnu Katsir, Nabi Ilyasa sudah lanjut mencari penggantinya, tidak ditemukan kecuali memiliki 3 syarat. Pertama, selalu puasa, selalu sholat malam, dan tidak boleh marah. Nanti ada riwayat Nabi Zulkifli diuji atau digoda oleh setan agar marah. Dan alhamdulillah sampai akhir beliau tidak marah. Maka beliaulah dikatakan yang memenuhi persyaratan. Subhanallah. Kalau persyaratan ini adalah persyaratan bagi suami, bagi istri, bagi siapapun luar biasa. Selalu puasa, tentu namanya puasa sunnah, selalu sholat malam, dan tidak pernah marah. Disitulah karakteristik dari Nabi Ilyasa. Maka pelanjutnya yang bernama Nabi Zulkifli itu karena memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh Nabi Ilyasa. Kemudian di makna yang lain, Al-Kiflu adalah nama tempat yang berada di Irak. Ceritanya Raja Babilonia Nebukadnezar yang kedua pernah menghancurkan Yerusalem. Maka orang-orang Yahudi ditawan dan dibuang ke Irak, ke Babylon. Salah satu nabi yang mengalami masa pembuangan itu Nabi Yehezkiel atau Hizkil. Setelah wafat, beliau dimakamkan di kota namanya Al-Kiflu. Yang tadi, kalau secara bahasa artinya adalah menanggung atau menolong. Ada dinasti namanya Ilkhanat yang dipimpin Muhammad Khodabandeh. Menamakan makam Nabi Yehezkiel sebagai makamnya Nabi Zulkifli. Mereka menganggap Yehezkiel adalah sama dengan Nabi Zulkifli. Ternyata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebut bahwa Nabi Hizkil bukan Nabi Zulkifli. Tapi beliaulah yang disebut di surat Al-Baqarah 29. Di mana saat itu ada peristiwa orang melewati suatu negeri yang sudah roboh, atapnya sudah runtuh. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin Allah menghidupkan negeri ini setelah porak-poranda. Kemudian Allah mematikan selama 100 tahun penghuni negeri itu. Setelah itu 100 tahun berikutnya Allah bangkitkan kembali untuk membuktikan Allah Maha Kuasa. Caranya adalah ditanya orang yang hidup kembali, berapa lama engkau tinggal di sini? Kata beliau, aku tinggal sehari atau setengah hari. Kata Allah, tidak, engkau sudah hidup selama 100 tahun. Bagaimana buktinya? Lihat makanan, minuman belum berubah. Tapi lihatlah keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang. Itulah tanda kekuasaan Allah menyusun kembali, membalut dengan daging. Kemudian itulah tanda. Cerita ini adalah cerita yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel. Tetapi yang lain mengatakan Nabi Yehezkiel adalah Nabi Zulkifli. Nah kemudian dalam riwayat bahwa raja dari kerajaan Syam tidak memiliki keturunan mencari pengganti.
Dan ia berjanji menyerahkan itu kepada yang sanggup mengemban amanah. Maka Zulkifli artinya orang yang sanggup mengemban amanah. Datanglah seorang pemuda namanya Bashar, yaitu Nabi Zulkifli. Beliau katakan, hamba sanggup wahai Tuanku. Dan tidak ada satu orang pun yang menjawab kecuali Bashar, yang lain tidak sanggup. Akhirnya beliau diangkat menjadi raja menggantikan Raja Syam yang lama. Sejak itulah beliau dikenal bukan dengan Bashar, tapi Zulkifli artinya orang yang menepati janji. Kalau ada nama Zulkifli, berarti dia orangnya suka menepati janji. Sesuai dengan cerita di negeri Syam. Dari situlah peninggalan Nabi Zulkifli bisa kita saksikan di kota kecil namanya Kirf di selatan Baghdad. Ada sebuah makam di kota Shiro atau Nazab. Di kedua sisi sungai Efrat, disitulah diyakini oleh masyarakat Kirf bahwa di situ ada makam Nabi Zulkifli. Terus terang kesulitan kita untuk mengidentifikasi makam-makamnya Nabi. Bahkan makam-makam sahabat pun sulit mengidentifikasi. Yang satu-satunya, yang semua firm, semua yakin makam Nabi itu adalah cuman makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diutuhkan oleh Allah. Dan semua orang berziarah ke Madinah. Semua orang yakin. Dan pernah dibuka pun yakin bahwa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Nabi Zulkifli hanya ada 2 ayat. Disebut tetapi tidak diceritakan. Maka pola penceritaannya adalah pola tafsir bil ma'thur. Harus dengan riwayat. Sejarah masa lalu, Quran tidak cerita. Maka para ulama berusaha untuk menceritakannya melalui referensi kedua. Namanya riwayat. Riwayat dari Nabi, bisa juga dari para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di 2 ayat ini ada 2 karakteristik yang Allah sampaikan atau sematkan untuk 3 nabi. Pertama Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Zulkifli adalah semuanya termasuk minas sabirin, orang-orang sabar. Sudah terbukti. Kemudian surat Shad 48 Allah bedakan lagi karakteristiknya. Disitulah ada mukjizat Al-Quran namanya mukjizat susunan redaksi ayat-ayatnya. Kalau bahasa keren sekarang adalah pemilihan diksinya saja sudah menunjukkan. Itulah mukjizat bahasa Al-Quran. Kalau tadi kullum minas sabirin di surat Shad 48 wa kullum minal akhyar. Akhyar itu orang-orang pilihan. Makanya Nabi Muhammad disebut Muhammad al-Mukhtaru. Dulu ada Umar al-Mukhtaru. Umar yang memang sangat diyakini layak untuk menjadi orang yang terkemuka di kalangan masyarakatnya. Dari 2 ayat ini maka 3 nabi yang Allah sebutkan di Al-Anbiya 85, surat Shad 48 adalah nabi-nabi yang memiliki sifat sabar, nabi-nabi yang paling baik. Padahal semua nabi pasti sabar, padahal semua nabi pasti terpilih. Nggak ada nabi kemudian tidak sabar. Silakan saja. Namun kita baca di surat Al-Ahqaf 35, ada lagi nabi paling sabar. Rasul paling sabar namanya Ulul Azmi. Fasbir kama sabaro ulul azmi. Kalau mau bersabar, ikuti sabarnya, teladani sabarnya rasul-rasul dari kalangan ulul azmi. Bahasa demikian itu bukan bahasa membatasi. Hanya 3 nabi yang sabar, hanya 3 nabi yang akhyar, hanya 5 nabi yang paling sabar. Tidak. Tapi dalam ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir bahwa penyebutan karakteristik tertentu untuk orang-orang tertentu itu sebagai contoh saja. Wah, saya tidak disebut namanya. Belum tentu dia tidak seperti yang disebut. Karenanya Al-Quran kembali bukan buku cerita, bukan buku sejarah, tapi buku petunjuk. Kalau petunjuk itu global.
Nanti implementasinya baru dari Nabi. Tidak cukup dari Nabi, ada dari sahabat. Berkembanglah kemudian ilmu, berkembanglah kehidupan masyarakat, muncul persoalan-persoalan baru, permasalahan-permasalahan yang belum ada di masa Nabi, di masa sahabat, ada tabi'in. Setelah itu ada tabi'in, ada imam-imam mujtahid, ada ulama. Makanya tidak akan pernah kita kehilangan petunjuk. Karena petunjuk itu basically atas Quran dan hadis, tapi setelah itu tetap disebut petunjuk juga. Bahkan petunjuk para sahabat, tabi'in, para ulama, itu adalah dalam rangka menjadikan Quran dan hadis sebagai petunjuk utama. Godaan iblis mulai menguji Nabi Zulkifli agar dia lalai menjalankan tugasnya sebagai raja. Setan menjelma menjadi orang tua mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli untuk menggoyahkan kesabarannya. Karena dia sosok orang yang sudah lanjut, Nabi Zulkifli muncul belah kasihan. Ya, dia dipersilahkan datang esok hari. Namun ternyata sang orang tua tadi tidak kunjung datang. Sengaja iblis ingin menguji kesabaran dari Nabi Zulkifli. Pada saat itu posisi Nabi Zulkifli sebagai raja. Ya, kalau orang sudah janji kepada sesama saja, ketika tidak dipenuhi, tentu dia akan kesal. Maka setan menggoda karena Zulkifli raja. Dia sudah janji besok akan datang. Ternyata sang orang tua tadi yang pada hakikatnya setan tidak datang. Itu bagaimana sikap Nabi Zulkifli. Berharap Nabi Zulkifli memarahi besok harinya. Menunggulah Nabi Zulkifli di tempat istirahatnya. Dia pesan kepada keluarganya kalau ada yang datang saat sedang istirahat, ya, saat dia sedang istirahat dan membangunkannya, silahkan. Kemudian datang setan tadi ke rumah Nabi Zulkifli mengetuk pintu, namun karena keluarganya melarang, maka iblis menyamar dan menyelinap ke lubang dinding rumah Nabi Zulkifli. Karena memang iblis atau jin, setan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjelma menjadi apapun dari makhluk-makhluk Allah. Dibangunkanlah Nabi Zulkifli. Sudah tidak memenuhi janji. Orang lagi tidur dibangunkan dan beliau itu raja. Kemudian ia datang dan barulah kemudian kata Nabi Zulkifli, kamu adalah musuh Allah. Tapi dia tetap bersamanya. Bersama. Artinya setan dipersilakan. Kemudian dalam tanda kutip tetap disambut sebagaimana layaknya seorang tamu. Barulah ketika sudah tidak punya alasan lain, setan baru mengatakan, aku diutus oleh iblis untuk menggoda dan memprovokasi Nabi Zulkifli. Namun Nabi Zulkifli tidak marah. Padahal mengingkari janji, padahal dia lagi istirahat. Siapapun kalau lagi istirahat, itu punya hak untuk melanjutkan istirahatnya. Karena istirahatnya di rumah sendiri. Tapi kalau di masjid, enggak. Boleh dibangunin. Karena bukan tempat istirahat. Tapi kalau di rumahnya, siapapun itu adalah wilayah privasi. Siapapun enggak boleh. Meskipun mungkin orang itu lebih tinggi tingkat sosialnya. Tapi rumah adalah yang memiliki sebagai tuannya. Akhirnya, bahwa seorang raja di wilayah yang berdekatan dengan Syam, ada seorang raja namanya Baroja. Ia iri dengan kesuksesan Nabi Zulkifli, maka berencana melakukan penyerangan terhadap negeri Syam. Rencana itu diketahui oleh Nabi Zulkifli, maka beliau mengajak semua rakyat Syam untuk mempertahankan negeri Syam. Mendengar ajakan Zulkifli, rakyat Syam berencana menguji kesabarannya. Tadi setan menguji kesabaran, berhasil. Nabi Zulkifli sabar, tidak marah sama sekali. Mereka katakan, kami mau berjuang dengan syarat Anda mohon kepada Allah dalam perjuangan nanti tidak boleh ada yang meninggal dunia. Tidak boleh ada yang mati. Wah, itu sulit ya. Minta sama Allah agar tidak ada pejuang dari negeri Syam yang meninggal dalam medan pertempuran.
Yakin itu sulit. Kalau minta menang mungkin begitu ya. Ini minta nggak boleh ada yang mati. Tapi begitulah kehendak dari rakyat Syam. Akhirnya ya Nabi Zulkifli dengan berat hati berusaha memenuhi permintaan Raja Syam. Yang penting mereka mau melawan Baroja. Ia berdoa kepada Allah sesuai permintaan rakyatnya. Permohonan itu Allah kabulkan. Padahal itu permohonan yang paling sulit. Kita baca berbagai ayat-ayat Al-Quran. Kalau sudah datangnya kematian, tidak bisa ditunda atau ditangguhkan. Tidak bisa juga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permohonan untuk tidak ada kematian itu permohonan yang dalam tanda kutip mustahil. Tapi karena Nabi yang memohon, Allah penuhi. Dan syarat itu adalah supaya masyarakatnya mau turut serta dalam perjuangan melawan Baroja. Raja Syam berjuang dan mereka mendapatkan kemenangan. Raja Baroja pun kalah dan mati terbunuh. Allah menepati janjinya. Tidak ada seorang pun yang mati atau gugur di dalam perang tersebut. Ya. Saat itulah muncul persoalan baru. Wallahu a'lam. Dari dulu sudah ada persoalan ini, yaitu penduduk Syam akhirnya tidak ada yang mati. Ya. Dan semakin banyak angka kelahiran. Ditambah lagi juga yang sudah lanjut usia tidak mati-mati pula. Jadi problemnya adalah bahwa bagaimana mungkin memenuhi kebutuhan yang notabene harus terpenuhi. Ada orang lanjut usia, anak-anak baru lahir, dan tingkat kematian 0. Itu problem. Makanya subhanallah, Allah berkehendak menghidupkan beberapa orang, mematikan beberapa orang, agar ekosistem itu bagus. Coba nggak ada yang mati, berat juga. Nggak ada yang hidup, berat juga. Jadi aturan Allah, kehendak Allah, sekian yang mati, sekian yang hidup itu dalam rangka keharmonian kehidupan. Jika semuanya ditetapkan, ini harus sekian. Karenanya kalau kita mengikuti apa yang terjadi, katanya ada orang yang usianya panjang. Sebenarnya problem berikutnya adalah dia membatasi orang yang lahir. Karena kalau panjang banget, yang lahir menunggu. Supaya tidak terjadi crash. Ya. Tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan kita punya bonus namanya bonus demografi. Bahwa kelahiran atau anak-anak yang kita sebut sebagai usia produktif itu lebih besar tingkat prosentasenya daripada, mohon maaf, mereka yang sudah tidak produktif, agar itu bisa memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara. Sementara itu wilayah Syam menjadi semakin penuh, semakin padat. Karena tingkat kematian nggak ada. Bukan kecil lagi, tidak ada. Jadi kalau dalam sebuah masyarakat nggak ada yang mati, kita berhak bertanya, ada apa ini? Tapi kalau ada yang mati, bukan alhamdulillah ya. Tapi subhanallah, berarti Allah berkehendak bahwa ada pergantian antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dan mudah-mudahan berikutnya itu terus-menerus tidak pernah berhenti. Untuk mengatasi masalah tersebut, dengan kesabaran dan kebijaksanaan, Zulkifli akhirnya mengajak rakyatnya diskusi. Cari jalan keluar. Ini sudah padat. Jumlah kelahiran meningkat. Tidak ada kematian. Problem itu ya. Bahkan mungkin petugas makam juga tidak mendapatkan penghasilan. Karena nggak ada yang mati. Kemudian menyarankan kita mohon kepada Allah agar Allah cabut doa kita tidak ada kematian. Akhirnya mereka setuju. Kalau begitu kita kembalikan soal kematian kepada takdir Allah. Bukan kepada permintaan kita. Akhirnya mereka setuju karena mereka pun merasa berat untuk menanggung orang yang sangat banyak. Dengan tingkat kelahiran yang sangat besar. Akhirnya mereka dapat hidup normal kembali. Subhanallah ya. Ternyata analisanya luar biasa. Dan sekarang kita tentu ya memahami bahwa kehidupan dan kematian itu murni dan mutlak hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika usianya sudah lanjut, Nabi Zulkifli pindah ke wilayah Syam dan kemudian beliau berdakwah di sana dan wafat dalam usia 75 tahun. Dikatakan jenazahnya dimakamkan di wilayah Kafil, 130 km dari kota Baghdad, Irak. Disinilah dikatakan oleh para ulama bahwa
ujian dari kesabaran Nabi Zulkifli sudah beliau penuhi dengan baik. Dan masyarakatnya hidup berdampingan dengan sesama. Dan mereka tidak lagi mempersoalkan kelahiran dan kematian. Namun mereka menyerahkan kematian kepada Allah. Sebagaimana kelahiran pun mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu slide lagi sebetulnya tetapi tidak tampak di layar ini. Bahwa Nabi Zulkifli di antara karakteristik beliau. Kenapa disebutkan oleh Allah? Bersama Nabi Ismail, bersama Nabi Idris. Kemudian di surat Shad 48, Nabi Ismail dan Nabi Ilyasa. Yang di atas Ismail, Idris. Di bawahnya Ismail dan Ilyasa. Dikatakan kenapa ada nama Ismail di dua ayat tersebut berdampingan dengan Nabi Zulkifli? Karena sama. Sifat kedua Nabi adalah sifat yang sama, yaitu keduanya penyabar. Kita baca surat As-Saffat ayat yang 101 misalnya, bahwa Nabi Ismail adalah seorang yang sangat penyabar. 102 pun demikian, beliau katakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Sedangkan Nabi Idris dikatakan adalah berasal dari darosa yadrusu. Nabi yang gemar untuk menelaah ilmu. Nabi yang gemar untuk mengkaji, belajar. Darosa yadrusu madrasah. Dan pembelajaran, kajian pasti membutuhkan kesabaran. Karenanya bersabar dalam rangka menuntut ilmu itu punya nilai yang sangat tinggi. Itulah alasan kenapa Nabi Ismail dan Nabi Idris didampingkan dengan Nabi Zulkifli dalam konteks kullum minas sabirin. Sedangkan surat Shad 48, Nabi Ismail dan Ilyasa. Sebagaimana tadi, Nabi Ilyasa adalah seorang raja juga. Dan beliau ketika sudah lanjut usia membutuhkan pilihan yang layak untuk melanjutkan periode kenabian dari Nabi Ilyasa yang juga raja. Dan pilihannya jatuh pada Nabi Zulkifli. Demikian juga ada raja di negeri Syam tadi yang mencari penggantinya karena tidak ada keturunan. Ternyata Bashar atau Zulkifli lah yang siap memenuhi persyaratannya, selalu puasa, selalu sholat malam, dan tidak akan pernah marah. Demikian juga Nabi Ismail, tentu sebagaimana kesabarannya, maka Allah pilih untuk mendampingi Ibrahim adalah Ismail, bukan Ishak. Namun Ishak memiliki keutamaan yang berbeda dengan Ismail. Pilihan untuk Ismail itu pilihan yang luar biasa. Padahal Nabi Ibrahim ketika usia lanjut baru ada penggantinya namanya Ismail. Konon beliau sudah usia antara 70-80 tahun. Berarti sekian lama tidak ada keturunan, baru Ismail. Kemudian setelah Ismail baru ada Nabi Ishak alaihi wassalam. Maka Al-Akhyar jatuh pilihannya pada Nabi Ismail untuk mendampingi Nabi Ibrahim. Pada Nabi Zulkifli untuk melanjutkan Nabi Ilyasa alaihi wassalam. Maka bertemulah antara ketiganya di surat Al-Anbiya 85 dengan karakteristik sabirin. Dan di surat Shad 48 dengan karakteristik Al-Akhyar. Demikian catatan kita tentang kisahnya Nabi Zulkifli yang dirujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Terutama kita rujuk dari kitabnya Imam Ibnu Katsir namanya Qasasul Anbiya fil Quran. Mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita, khazanah amal soleh kita, dan semakin memberkahi seluruh aktivitas kehidupan kita, khususnya di tempat tugas kita di kantor Direktorat Jenderal Pajak ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita, menjadikan catatan dan investasi untuk kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, jazakumullah khair. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.